Episode keempat ini langsung dibuka dengan Ed Koskey sama The Rock yang lagi nge-hype persona Final Boss. Bahkan Rock bilang ini karakter heel paling gila sepanjang sejarah wrestling. Dia cerita kalau reinvent dirinya kayak gini jadi keputusan paling satisfying di karirnya. Dan dari cara dokumenter ini dikemas, jelas WWE pengen kita ngeliat run ini sebagai sesuatu yang gede banget. Terus kita diajak flashback bareng Nick Khan, balik ke masa kecil di Hawaii bareng The Rock. Jadi kelihatan banget mereka udah deket dari dulu. Nick jelasin setelah WrestleMania XL, fans makin gila pengen lihat The Rock balik lagi. Tapi secara bisnis, juga WWE butuh dorongan. Elimination Chamber di Toronto jatuh pas ekonomi Kanada lagi seret, jadi kartu as mereka ya jelas panggil The Rock. Mereka bahkan ngajak Travis Scott ikutan. Terus, Nick hubungin The Rock sama Triple H buat ngerencanain comeback ini. Cut ke ruangan writer, Triple H ngejelasin rencananya. The Rock bakal nongol di New Orleans, promo bareng Cody dan itu yang bakal jadi bahan bakar menuju Elimination Chamber. Kita lihat The Rock full mode Final Boss, ngomong ke Cody kalau dia pengen jiwanya. Koski bilang tiap kali The Rock muncul, momen itu harus gede banget. Nick Khan yakin ini perfect buat sejarah baru meskipun fans belum ngeh apa yang sebenarnya terjadi. Di Money in the Bank 2024, John Cena ngumumin kalau dia akan resmi pensiun. Dia cerita pengen sebenarnya bisa lebih lama lagi, berharap semua investasi orang ke dia itu worth it. Dan suasananya emosional banget. Triple H angkat Cena jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Jelasin kalau Cena bakal kasih WWE 1 tahun terakhir full run tapi dengan tanggal yang terbatas. Habis itu dokumenter ngebahas konsep heel di wrestling. Mereka putarin highlight reel heel legendaris kayak Razor Ramon, Ric Flair, Shawn Michaels ngebuang Marty lewat jendela barbershop, Eddie Guerrero ngeklaim jadi bokapnya Dominic, Piper ngancurin kepala Snuka pakai kelapa, bahkan Prison Dome juga dimasukin. Michael Hayes sama yang lain ngejelasin psikologi heel. Kalian harus embrace buat dibenci. Gak soal menang kalah, tapi soal bikin fans invested. Heel turn Hulk Hogan di Bash at the Beach 96 juga diputar lagi, dan meskipun udah lama, masih bikin merinding. Spotlight terus geser ke Xavier Woods. Kita dikasih backstory, Austin Watson dulu wrestling pakai nama kayak The Batman sama Awesome Austin Creed sebelum akhirnya jadi Xavier Woods. Dia cerita tentang perjalanan New Day. Bahkan dengan pede nyebut mereka trio terbaik sepanjang sejarah WWE. Terus, dokumenter bawa kita ke momen anniversary 10 tahun New Day yang shock banget. Big E balik, niatnya jadi manajer, malah dihianatin. Penonton langsung meledak dengan bu yang keras. Michael Hayes bilang, itulah brilliance-nya heel turn. Paling sukses kalau nggak ada yang nyangka. Tapi ada satu pertanyaan yang masih ngegantung. John Cena heel turn, tapi karena image make-a-wish hero sama ambasador perusahaan itu kayak mustahil. Bruce Prichard jelasin, rencana awalnya itu babyface Cena lawan babyface Cody. Aman lah, tapi Nick kan nggak puas. Dia pengen sesuatu yang lebih gede. Makanya The Rock ditarik lagi. Pas The Rock udah in, Brian Gewirtz ngelempar ide liar. Gimana kalau Cody jadi championnya Rock, terus ngehianatin dia? Dari situ lahir skenario fantasi booking kayak The Rock adain pertandingan dadakan antara Cody lawan Kevin Owens buat gelar WWE. Ide yang jelas bakal disukai penonton Kanada. Triple H, Bruce Prichard, sama Ed Koskey main di mode what if. Kayak gimana kalau Cody nerima terus ngedrop Cena? Gimana kalau Cody nolak terus The Rock improvisasi? Tapi Prichard bilang gimana kalau kita turn John Cena heel? Triple H bilang ini ngechecklist semua tujuan, naikin levelnya Cody, bikin The Rock dapat nuclear hit, dan ngasih edge baru buat tahun terakhirnya Cena. Triple H langsung telepon ke semua. Nick Khan langsung suka ide ini. The Rock awalnya ragu tapi akhirnya bilang kalau itu ide yang jenius. Lucunya, Triple H juga nelpon Travis Scott. Baru akhirnya Cena ditelepon dan dia jawab, kalau kamu percaya ide itu akan sukses, aku ikut. Dalam hitungan jam, The Rock, Cena, Cody, Triple H, Nick Khan, dan Travis Scott semua udah setuju sama ide ini sambil janji bakal jaga rahasia ketat. Kita langsung ke Elimination Chamber.
Cody ngaku kalau sekarang The Rock udah nyambung sama karirnya dengan cara yang dia nggak pernah bayangin. Dan dokumenter ini nge-highlight betapa fans benar-benar bingung ngabis promonya The Rock di New Orleans. Michael Hayes duduk bareng line-up Chamber, Logan Paul, Cena, Damian Priest, Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk buat brainstorming spot-spotnya bareng. Pas match Chamber dimulai, Punk bercandain kalau struktur Chamber itu match paling stupid di WWE. Punk sama Cena akhirnya clash sebentar, reminder chemistry mereka yang gila. Sebelum Rollins out dan tinggal Cena versus Punk. Tapi Cena nggak cuma ngepin Punk yang abis kena Storm Rollins, dia malah kunci STF. Bikin Punk menderita bukan sekedar nge-finish. Dan abis itu kacau. Di truk produksi, mereka benar-benar nggak tahu apa yang bakal terjadi. Triple H literally kasih instruksi secara live, step by step. Marty Miller yang udah 30 tahun di WWE cuma bisa ikutin. Travis Scott dan The Rock muncul. Cody bilang go fuck yourself ke The Rock. Dan boom, heel turn John Cena terjadi. Penonton kaget, anak kecil nangis di rumah. Semua direkam secara real time dari shot penonton, reaksi di Gorilla, sampai truk produksi yang panik ngikutin momennya. Triple H teriak di headset suruh stay on Cena biar kamera nggak kelewat brutalitinya. Begitu Cena jalan ke backstage, The Rock ketawa bareng Triple H tentang nyuruh Travis Scott benar-benar keras nampar Cody. Dan di press conference, Cena jatuhin mic, cabut gitu aja. Resmi nge-seal dirinya sebagai Ultimate Heel WWE buat tahun terakhirnya. Aku ngerasa episode ini awalnya agak lambat, tapi makin lama makin naik tensinya. Dari ide awal soal John Cena heel turn sampai ke eksekusinya itu bener-bener keren banget. Aku juga lumayan suka sama footage heel klasik yang mereka masukin, jadi tambah nostalgia. Aku udah sering bilang kalau yang ditampilin di dokumenter pasti cuma yang mereka pengen kita lihat, tapi episode ini benar-benar bikin kelihatan beda dari bayangan awalku. Bagian soal Kevin Owens yang tadinya mau jadi championnya Rock itu baru banget buat aku dan jujur menarik juga. Cuma ya, aku setuju sama pandangannya Triple H. Kayaknya aneh banget kalau reign Cody harus berakhir kayak gitu cuma sebulan sebelum WrestleMania. Apalagi di Kanada yang pasti penonton bakal gila banget dukung Kevin Owens. Yang juga menarik, lihat kolaborasi The Rock sama Triple H. Dan aku selalu suka momen ketika para wrestler duduk bareng sama agent buat ngerangkai pertandingan. Kayak ngeliat dapurnya langsung. Mungkin dokumenter ini emang nggak buat semua orang, tapi buat aku hal-hal kayak gini selalu bikin penasaran. Sekarang tinggal satu episode lagi. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.